Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anggrek. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya mempunyai anggrek keritingan ya. Ini anggrek yang dulu saya tanam terbalik, teman-teman. Ini sudah ada spike-nya ya. Nah, ini dari rumah anak saya. Dulu saya tanam terbalik karena tinggal batang-batang. Nah, ini dulu saya tanam ini di bawah. Ini dia keluar kaki juga, ini yang ke bawah. Digantung terbalik seperti itu ya. Dulu pernah saya buat video, silahkan nanti dilihat ya. Bagaimana cara penanaman terbalik. Nah, ini nanti akan saya lakukan penanaman dengan media yang cocok untuk di musim kemarau panjang seperti ini ya. Agar kita yang suka anggrek tetapi tidak punya banyak waktu untuk menyiram, anggrek kita tetap bisa survive dan tidak terkena dehidrasi. Nah, ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, ini saya nanti akan menggunakan pisau, kemudian ini nanti menggunakan sabut kelapa, kemudian ini gunting dan kunyit ya untuk mengoles sebagai anti jamur. Nah, ini adalah anggrek-anggrek saya yang sudah saya tanam dengan menggunakan sabut kelapa utuh ya. Dan dia survive sekali teman-teman. Saya tidak perlu menyiram setiap hari karena dia sudah mempunyai cadangan air di sabut kelapa itu. Dia tetap subur ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menanam dengan sabut kelapa. Ini akan saya potong ya nanti menggunakan pisau. Akan saya potong di batang yang mengarah ke bawah. Saya sisakan satu batang gundulnya ya. Nah, ini akan saya potong ya teman-teman. Saya akan potong di batang yang mengarah ke bawah ya. Nah, seperti ini. Ini jadi dua rumpun ya. Yang satu ini rumpun yang tadinya mengarah ke bawah, ini induknya. Sudah ada kakinya ya. Nanti ini juga mau saya tanam dengan menggunakan sabut kelapa juga. Nah, kemudian ini anakan yang sudah besar ya. Ini kita bawakan satu seperti ini karena batang induk yang awalnya itu sebagai tumbuhan dari batang-batang baru ya. Ini nanti akan saya potong juga ini karena ini berbeda ID ya. Nah, kemudian kita oles bekas potongan menggunakan kunyit sebagai anti infeksi ya. Kemudian yang satunya juga sama. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini akan saya pisahkan untuk ID yang berbeda karena ini hanya tempelan. Waktu itu ada satu batang gundul saya gantung, ternyata dia keluar banyak sekali kaki dan akarnya sudah menyatu ya. Ini akan saya potong saja, saya pisah. Nih, sudah rumpun ya. Nah, ini akan saya potong teman-teman karena nanti mengganggu pada saat penempelan di sabut kelapa ya.
Kemudian ini kita oles bekas potongannya menggunakan kunyit ya. Ini seperti ini. Dan kita ikat dengan sabut kelapanya. Nah, ini sabut kelapanya tidak saya rendam dulu ya teman-teman, hanya saya pukul-pukul dengan menggunakan pukul ya. Ini akan saya rendam nanti sekalian dengan perendaman waktu setelah kita lakukan penanaman ini dengan larutan fungisida. Ini sudah saya siapkan air larutan fungisida ya, saya menggunakan antrakol. Kemudian anggrek yang sudah ditanam dengan sabut kelapanya ini akan saya rendam teman-teman sampai nanti airnya itu menyerap sabut kelapa dan akarnya. Beberapa anggrek di tempat saya ini survive dengan menggunakan sabut kelapa seperti ini. Nah, di tempat saya ini memang sudah banyak yang saya lakukan penanaman dengan menggunakan sabut kelapa. Jadi, hampir semua tanaman yang ada di tempat saya itu sebagian besar ya, tidak semua tetapi sebagian besar itu menggunakan sabut kelapa. Dan survive teman-teman. Ini efektif untuk kita yang memang sibuk ya, sibuk bekerja dan tidak sempat untuk setiap saat menyiram. Di musim kemarau ini adalah salah satu pilihan terbaik. Ini adalah solusi yang tepat untuk penanaman anggrek di musim kemarau. Seperti ini. Nah, ini efektif sekali ya teman-teman. Saya menyiramnya itu ini sudah hari ketiga ya kalau nggak salah, ini hari ketiga. Ini saya cek dari semenjak penyiraman ini masih basah teman-teman. Padahal sekarang musimnya kemarau yang kalau siang itu terik sekali ya. Tetapi dia mempunyai cadangan air yang cukup sehingga kita tidak perlu takut untuk anggrek kita terjadi dehidrasi ya. Apalagi kalau kita bepergian jauh, ini adalah solusi efektif agar kita tenang selama di perjalanan. Itu ya teman-teman. Mungkin ini aja teman-teman untuk sharing saya